adalah comment, maksudnya comment trim. Nah, misalkan kita punya maksud seperti ini. Nah, kita ingin menghapus di tengahnya saja. Nah, dengan mudah kita tidak perlu menghapus semua garis ini. Itu kita menggunakan comment trim, comment. Kita ketikkan trim, enter. Kemudian select object ini dan select objek yang kedua. Kemudian setelah itu tekan enter, maka kita klik pada titik yang ingin dibuang. Nah, seperti ini akan menjadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat garis ulang jika dalam suatu proyek yang sangat rumit gambarnya. Kita tidak perlu menggaris ulang seperti ini. Kemudian kita bisa dengan mudah menggunakan comment trim. Saya ulangi. Pertama, kita ketikkan trim pada comment, ketikkan trim, enter, select objek yang ini, kemudian select objek yang ini. Nah, objek yang ini dan yang ini adalah objek di mana akan batas yang akan dihapus. Yang akan dihapuskan yang ini. Maka sudah kita klik kedua objek ini, maka kita tekan enter. Nah, di sini kita akan menghapus objek yang ini. Nah, seperti ini. Kita ketik escape. Sudah. Itu adalah perintah trim. Kemudian selanjutnya adalah perintah copy. Perintah copy, misalkan kita mempunyai line. Nah, jika ingin memperbanyaknya, maka kita bisa saja menggunakan copy, yaitu comment copy atau ctrl-c copy. Nah, di sini kita bisa suka hati mengcopy line tersebut. Escape. Nah, maka seperti ini. Nah, bedanya copy dengan offset adalah jika copy kita dapat melakukan perbanyak garis namun dalam panjang yang tidak diketahui. Tuh, panjangnya tidak diketahui. Nah, kalau offset kita akan perbanyak garis namun panjangnya diketahui. Misalkan saya ingin space-nya itu offsetnya adalah 2, ya 1, enter. Kemudian kita select objek yang mau di offset ini, maka kita tarik garis ke sini atau enggak, kita tarik garis ke sini. Nah, ini akan panjangnya otomatis akan sepanjang 1 meter. Ini akan permudah kita. Kita hapus, delete. Nah, untuk komen selanjutnya adalah comment move. Misalkan kita punya sebuah kotak. Nah, sebuah kotak ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan move di komen ini, move, enter. Kemudian kita tarik yang mana saja dari objek ini. Misalnya kita tarik di sini, maka dia akan bergerak. Nah, itu adalah move, perintah dari move. Oh ya, selain itu dapat juga, selain kotak juga bisa perintah circle atau lingkaran. Kita ketik circle, enter. Nah, maka akan terbentuk circle. Kita move, enter, ketik. Nah, ini adalah circle. Nah, di sini kita bisa mengatur radius dari circle itu sendiri sesuai keinginan kita. Diatur, misalkan di sini ada diketahui diameternya berapa, kita masukin diameternya misalkan 1, enter. Maka diameter
lingkaran tersebut ini adalah 1 meter. Oke. Kemudian kita hapus. Nah, selanjutnya adalah komen elips. Elips. Nah, dan itu teman-teman juga bisa mengetahui dari tool home ini. Di sini dengan sangat mudah bisa kita klik. Di sini seperti tombol komen. Jika kita ingin menggambar line, dengan sangat mudah. Nah, selanjutnya adalah elips. Elips ini seperti ini. Nah, penggunaannya seperti ini. Pertama kita klik dulu elips, atau enggak kita ketik komen ELLIFSE, enter. Specify access point, endpoint yaitu di sini. Ada endpointnya di sini. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini elips. Ulangin lagi elips, enter. Kita klik di sini, klik kiri, kemudian kita klik kiri di sini, dan kita gerakan. Nah, di semuanya ini dapat memiliki derajat kemiringan maupun measurement yang bisa kita input di dalam komen ini. Nah, selanjutnya adalah komen dari polyline. Kita buat polyline. Kita ketik polyline, enter. Itu pline, enter. Specific start point mode di sini. Nah, bedanya polyline dengan line adalah jika line, maka yang terbentuk adalah hanya garis saja, tidak bisa melengkung. Kita bedakan, ini adalah line. Nah, kita bedakan dengan polyline, PLIN, enter. Specific start pointnya di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada arc dan lain-lain. Jika kita pakai arc, maka kita dapat melengkungkan garis ini, buatnya menjadi melengkung, arc. Kita ketikkan komen di sini yaitu arc, enter. Nah, tuh ada angle-nya. Angle-nya mau berapa? Radiusnya berapa? Panjangnya berapa, ada di sini. Misalkan segini. Kita ketik. Nah, seperti ini. Nah, dalam polyline sendiri akan terus, jika kita tidak mengubah arc tersebut ke dalam line, maka akan terus polyline ini menjadi arc, yaitu lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita pilih. Jika kita close, maka ini akan stop. Ketik escape, akhirnya dia akan stop. Polyline ini gunanya untuk membuat garis yang panjang. Misalkan pada peta kan batas antar provinsi atau kabupaten kan tidak lurus, maka digunakanlah polyline. Oke, kita hapus. Kemudian kita belajar caranya layer. Nah, ini layer. Nah, ini layer ini sangat penting. Nah, ini layer ini. Layer ini sangat penting. Jadi, jika ada line, ada line selanjutnya. Nah, ini kita harus membuat layer baru. Tidak bisa satu layer. Jika kita menginginkan satu line yang ini dengan yang ini beda warnanya, maka kita harus add new layer. Kita ketik layer, enter. Maka kita tambahkan layer di sini. Ini kita tambahkan layer, new layer. Warnanya misalkan warna kuning, warna ini. Oke. Nah, pastikan ininya menyala, tidak seperti ini harus menyala.
Oke, ini juga tidak terkunci. Kita close. Maka jika kita ingin menggambar line dengan warna yang berbeda, maka kita bisa klik layer yang ini. Klik line, ketik line. Oke. Nah, layer ini harus dihidupkan, karena kalau lampunya tidak dihidupkan maka dia akan menghilang. Nah, ini harus dihidupkan. Nah, oke. Dalam pembuatan gambar, layer ini sangat penting, karena dalam sebuah gambar itu aspek-aspek warnanya pasti berbeda-beda. Nah, setiap perubahan warna harus menggunakan layer, karena dalam proses akhir, jika kita tidak menggunakan layer yang banyak, maka gambar atau garis kita akan berwarna standar atau nol seperti ini. Jika kita tidak menambahkan layer dalam proses akhir, maka akan menghasilkan warna putih. Maka dari itu, setiap perubahan warna kita harus menambahkan layer baru. Itu ketik layer, enter, kita add. Nah, di sini kita pilih warnanya, ketik di sini, klik warna merah, oke, exit. Nah, jika kita ingin menggambar, biasakanlah untuk menambahkan layer terlebih dahulu, agar gambar hasil akhir akan sesuai dengan ekspektasi warna kita. Seperti itu. Klik line, enter. Nah, oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang suatu komen mana hatching. Hatching ini biasanya untuk melakukan penggambaran unsur-unsur seperti unsur bangunan seperti batu bata, pasir, batu kali, dan lain-lain. Kita ketik hatch pada komen. Nah, ini akan muncul seperti ini. Pertama, kita harus klik objek terlebih dahulu, kemudian ketik hatch. Nah, sini kita bisa mengetahui, misalkan untuk menggambar konsumang yang kemarin, misalkan sini ada batu bata, ada brick, pasir, clay, dan lain-lain, ada madu, sarang lebah. Nah, kita misalkan memakai ini, oke. Kemudian ini kita atur terlebih dahulu, angle berapa, scale-nya berapa. Nah, setelah itu kita klik ini, more option. Nah, di sini ada option tambahan. Ada option tambahan. Oke, kita tutup. Nah, jika kita sudah memilih mau apa saja, misalkan mau batu-batu seperti ini, kita harus add pick point. Mana yang mau kita hatching atau kita kita bentuk. Misalkan kita ingin bentuk ini, maka kita klik yang ini, kemudian kita tekan enter. Nah, maka select objeknya sudah select. Kemudian kita atur scale, oke. Nah, ini akan tampil seperti ini. Karena tidak bisa, maka kita harus mengulangnya. Kita pick point lagi,
ini, enter. Kita lihat gradiennya, misalkan gradiennya warna kuning, terus scale-nya oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat hatching. Nah, tadi kan kita udah mencoba tuh hatching. Kita coba hatch kembali. Nah, hatching ini sebenarnya agak sulit. Itu kita harus setting terlebih dahulu agar hatching ini muncul. Di sini kita bisa memakai bata atau yang lainnya. Kemudian kita add pick point, kita add, enter. Kemudian di sini yang diperhatikan adalah scale. Jika scale-nya terlalu besar atau terlalu kecil maka tidak akan kelihatan. Jika kita tadi tidak bisa gara-gara scale-nya terlalu kecil, kita coba scale yang tadi 0,01. Sebelum kita kita bisa melihat view selection. Nah, seperti ini sudah muncul. Maka kita harus klik kanan. Kemudian kita benarkan scale-nya. Kita pasang 0,2. Kita view selection. Dan muncul lagi 0,2. Oke. Nanti kita tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk hatching. Nah, mungkin sekian dulu tutorial dari Mas Dol. Sebenarnya masih banyak di Google tutorial lain, bisa dilihat satu persatu. Mungkin di sini saya banyak salah karena saya juga masih belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalam.